mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu panggilan kami adalah untuk menyatakan Kristus dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Oleh karena Tuhan, kami butuh untuk terus diingatkan tentang bagaimana cara kami harus hidup yang layak di hadapan Tuhan. Supaya warta yang kami sampaikan kepada banyak orang itu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami akan membaca firman Tuhan yang tertulis, berkatilah pembacaan kami hari ini. Supaya ketika kami membacanya, ketika kami sama-sama merenungkannya, hati kami boleh kembali ditegur, diingatkan, dikuatkan untuk melakukan misi kami di tengah-tengah dunia, menyatakan Kristus dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, dan biarlah Engkau yang boleh menguasai kami seutuhnya, supaya saat ini benar-benar menjadi waktu di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menginspirasi, Tuhan juga yang boleh mampukannya dalam menyampaikan perenungan itu di tengah-tengah umat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Kita akan bacanya secara berdiri. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah, terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini ada beberapa orang anggota jemaat bertanya kepada saya, kapan perniagaan akan ibadah secara tatap muka? Pertanyaan ini di satu sisi menandakan ada sebuah semangat untuk bisa bersekutu dengan tatap muka lagi di gereja. Namun, di sisi lain, kita juga harus mewaspadai agar tidak terjadi penularan ketika kita beribadah bersama-sama di gereja. Untuk itu kita perlu bijak dalam memutuskannya. Nah saudara, dilema semacam ini memang banyak kita rasakan apalagi selama masa transisi ini. Tadi lihat gitu ya contohnya, persoalan ibadah secara tatap muka. Rindu sih, kangen sih. Tapi kalau lihat kurvanya, yang terjangkit belum ada tanda-tanda penurunan juga. Dilema karena rindu untuk berjumpa dengan keluarga di luar kota. Tetapi juga khawatir kalau jangan-jangan saya membawa virus untuk keluarga saya kalau saya pulang ke rumah. Dan bukankah pemerintah juga menghadapi dilema ketika memutuskan untuk melakukan PSBB masa transisi ini? Satu sisi perlu dilakukan untuk memulihkan perekonomian kita. Tapi di sisi lain khawatir juga kalau sampai dilakukan lalu nanti ada peningkatan penularan COVID. Tapi saudara, sebenarnya di tengah-tengah situasi yang dilematis seperti ini, kita sedang diasah dan dibentuk untuk semakin dewasa karena belajar untuk memutuskan di tengah situasi yang tidak mudah. Demikian juga ketika saudara dan saya dipanggil menjadi murid Kristus. Kristen itu bukan cuma agama. Tapi Kristen adalah sebutan bagi mereka yang menjadi murid Kristus. Nah sebagai seorang murid kita diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah dunia. Untuk menjadi para misionaris yang menyampaikan Injil, menyuarakan kebenaran di tengah dunia. Nah inilah tugas kita sebagai seorang murid. Seperti yang diperintahkan juga oleh Tuhan kepada ke-12 muridnya. Dan ini yang menjadi bagian bacaan kita hari ini. Saudara pernah enggak saudara mendengar kalimat yang seringkali dikatakan kepada kita waktu kita masih kecil, atau seringkali dikatakan kepada banyak anak kecil? Kalau pas anak-anak mau disuntik, biasa kalimatnya begini nih, tenang aja, nggak sakit kok, cuma kayak digigit semut doang. Apakah saudara pernah mendengar kalimat itu diucapkan kepada saudara? Tenang, nggak sakit, cuma kayak digigit semut doang. Entah semut apa yang menggigit, yang jelas ketika disuntik itu tetap berasa sakit gitu ya. Tetap merasakan sakit. Apa yang hendak saya sampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, ia tidak mengecil-ngecilkan resiko yang harus dihadapi oleh para murid. Dia nggak bilang, tenang, aman, menderitanya paling kayak digigit semut. Enggak, dia nggak bilang begitu. Tapi dia mengatakan dengan tegas dan menggambarkannya dengan ucapan begini. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala, ini mah udah pasti dia menjadi makanan empuk. Dibully, dianiaya, disiksa, ditindas, disakiti. Domba di tengah serigala. Mau menggambarkan bahwa tugas pengutusan yang diberikan oleh Tuhan itu punya resiko yang sangat besar bagi orang yang diutus, bagi para murid. Seorang murid harus belajar menguasai dirinya sedemikian rupa dari hawa nafsu. Dia harus menguasai kepentingan pribadinya. Dia harus menguasai ketakutannya, ketamakannya, keinginannya untuk hidup nyaman. Dan hal-hal itu bisa menjadi ancaman dari dalam diri yang dapat menggagalkan tugas perutusannya di tengah dunia. Ini yang ditegaskan dengan kata Beelzebul dalam bacaan kita. Beelzebul itu kuasa yang dapat mempengaruhi manusia untuk menyimpang dari rencana Allah. Jadi yang kita hadapi bukan hanya tadi kendala dalam diri kita, mau hidup nyaman, mau hidup enak dan sebagainya. Tetapi juga seorang murid harus berhadapan dengan ancaman dari luar dirinya. Kita perhatikan ayat 28 Bapak Ibu. Di situ memakai sebutan si pembunuh tubuh. Apa artinya pembunuh tubuh? Orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penindasan, penganiayaan, pembunuhan terhadap seorang murid Kristus karena melakukan hal yang berbeda dengan yang dunia lakukan. Nah, begitu menakutkannya situasi yang akan dihadapi seorang murid Kristus, maka sampai 3 kali dalam bacaan kita dikatakan ada kalimat jangan kamu takut. Perhatikan di situ. Ada 3 kali kesempatan dikatakan jangan kamu takut. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian,
kalimat yang diulang 3 kali seperti ini menandakan bahwa berarti situasinya benar-benar menakutkan. Kalau enggak kan enggak mungkin sampai diulang 3 kali. Jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Berarti kan situasinya menandakan situasi yang akan dihadapi oleh para murid adalah situasi yang benar-benar menakutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang begitu ya, jangan takut, tenang aja. Teman-teman harus hati-hati, saudara-saudara harus hati-hati dengan kata-kata tenang aja, jangan takut. Ini mau menandakan bahwa apa yang akan dihadapi rasanya akan memang menakutkan. Makanya ada orang yang mengatakan jangan takut, ya. Karena situasinya akan benar-benar menakutkan. Situasinya begitu berat dan sulit sebagai seorang murid. Dan hal ini sudah dikasih tahu dari awal pahit-pahitnya. Nah, sekalipun pahit, kita harus memilih mau jadi murid atau enggak. Pilihannya cuma itu. Mau jadi murid atau enggak, mau menyuarakan kebenaran atau enggak. Seorang murid, dia akan mengakui gurunya melalui cara dan prinsip hidup yang menampakkan pengenalannya akan sang guru. Seorang murid, kalau dia memilih menjadi seorang murid, dia akan mengakui gurunya melalui cara dan prinsip hidup yang menampakkan pengenalannya akan sang guru. Demikian juga sebaliknya. Ketika cara dan prinsip hidupnya tidak menyatakan pengenalannya akan sang guru, maka tidak ada sebutan lain selain menyangkal dia. Saudara, mungkin kita katakan, saya mah nggak nyangkal seperti Petrus yang berkata bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. KTP saya jelas kok Kristen tertulis di sana. Namun saudara, apakah kita menyadari bahwa menyangkal Kristus juga terjadi ketika dalam hidup ini cara dan prinsip hidup kita tidak menyatakan pengenalan kita akan Tuhan. Mulut kita memang gak menyangkal, tapi hidup ini menyangkal karena tidak menunjukkan bahwa kita telah mengenal Allah, tidak menunjukkan bahwa kita sudah kenal Kristus. Apa konsekuensinya bagi orang yang tidak mengakui dan menyangkal Kristus? Kita perhatikan ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Maka ketika ada 3 kali kalimat jangan takut itu diulang-ulang, ini menunjukkan betul benar-benar menakutkan situasi yang harus dihadapi. Tetapi juga pada sisi yang lain, karena situasi yang begitu menakutkan, di dalamnya juga ada undangan untuk percaya kepada Sang Pengutus, yaitu kepada Tuhan. Ketika kita mau menjadi muridnya yang sejati. Kenapa kita dikatakan jangan takut? Ada 3 alasan. Mari kita lihat yang pertama dari ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Bahwa menjadi seorang murid dengan cara dan prinsip hidup dalam kebenaran Kristus, sudah pasti kita akan mengalami banyak kesulitan. Tetapi ingat, bahwa kesulitan yang kita alami tidak akan lebih berat daripada apa yang telah Kristus alami lebih dulu untuk menyelamatkan kamu dan saya. Ketika kita mengalami penganiayaan, penindasan karena menyatakan kebenaran Kristus, sadarilah bahwa pada saat itu kita juga sedang memberitakan Kristus di tengah dunia. Penderitaan itu menjadi pengakuan iman kita pada Tuhan di tengah manusia. Maka yang pertama, kenapa kita jangan takut? Sebab penderitaan dan kesulitan yang dihadapi tidak akan melebihi apa yang dialami oleh Kristus. Justru kita hadir, ada bersama dengan Kristus dalam penderitaan itu. Yang kedua, kenapa dikatakan jangan takut? Bapak Ibu pernah nggak ngalamin di satu lampu merah, lampunya nyalanya merah begitu ya. Kalau merah kan tandanya berhenti. Maka Bapak Ibu berhenti di lampu merah itu. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di belakang Bapak Ibu kemudian klaksonin, nggak sabar banget. Malah mungkin ada yang teriak-teriak gitu, woi maju gitu ya. Pernah nggak ngalamin situasi seperti itu Bapak Ibu? Saya pernah.
Waktu saya menemani salah seorang anak remaja yang papanya meninggal, begitu ya, kita pergi ke daerah, ke Nirvana, kremasi di Nirvana sana. Jadi kita melewati daerah Tanjung Priuk dan sebagainya lah ke arah sana. Di situ ada satu lampu merah yang bikin saya benar-benar bingung. Lampunya jelas-jelas warnanya merah, tapi semua mobil jalan terus dengan seenaknya. Lalu saya jadi bingung gitu ya, ini gimana sih lampu merah tapi pada jalan semua. Belum lagi semua pada klaksonin, belum lagi orang pada teriak-teriak. Pada situasi itu kita kan punya dua pilihan. Mau tetap berhenti karena memang lampunya merah, atau yang kedua apa? Kita akhirnya memutuskan untuk ikutan jalan. Kenapa milih untuk ikutan jalan? Karena nggak enak diklaksonin dari belakang. Karena nggak enak takut dilihat nih orang aneh banget sih, kok nggak jalan, kamu kok beda sendiri. Mungkin karena kita juga takut diteriakin sama orang, dikatain bodoh begitu. Yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk ya udah jalan aja sekalian sama dengan yang lain. Kita takut dikatain bodoh, kita takut diklaksonin dari belakang, kita takut dimarahin orang banyak dan dipandang aneh, tapi kita nggak takut kalau ketika kita melanggar itu juga kita membuat kecelakaan bagi orang lain. Kita nggak takut kalau kita melakukan itu, kemudian kita harus berhadapan dengan polisi yang udah siap-siap nilang misalnya. Rasa takutnya ada di tempat yang salah. Rasa takut yang diletakkan di tempat yang salah, ini menjadi hal yang menyebabkan kegagalan kita juga menjadi seorang murid Kristus. Kalau tadi contohnya saya mengatakan tentang bagaimana kita jadi gagal mengikuti atau menjalani disiplin lalu lintas karena takut ada orang-orang di belakang yang kemudian mengklaksonkan kita, bilangin kita bodoh dan sebagainya. Sama halnya, gagal menjadi murid Kristus adalah karena kita juga meletakkan ketakutan itu pada tempat yang salah. Takut kalau kita menyatakan kebenaran, maka kita akan kehilangan kekayaan, popularitas kita, prestasi kita, kemakmuran, kesehatan, kasih sayang, nyawa kita. Tapi sadarkah kita bahwa apa yang kita takuti kehilangan, takut itu semua hilang, takut kehilangan itu semua, berarti kita telah menempatkan apa yang kita takuti itu lebih tinggi daripada Allah. Saya takut kehilangan kenyamanan, saya takut kehilangan kemakmuran, saya takut kehilangan popularitas. Tapi sadar nggak, ketika kita takut kehilangan itu semua, berarti kita menempatkannya lebih tinggi daripada Allah. Dan dengan kata lain, semua hal yang kita takut kehilangan kemudian telah menjadi berhala baru dalam hidup kita. Padahal kita lupa bahwa semua yang kita takut kehilangan itu adalah hal yang rapuh, yang fana, memang bisa lenyap kapanpun. Nah, ketika kita menyuarakan kebenaran, hidup kita bisa lebih menderita. Tapi ingatlah bahwa pembunuh tubuh itu hanya berkuasa atas tubuh. Tapi kita harusnya lebih takut kepada Allah yang berkuasa bukan hanya tubuh, melainkan juga jiwa kita. Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka cek saudara, rasa takut kita sudah ada di tempat yang benar atau belum? Seringkali kita bilang kan masih di dunia, jadi takutnya harus sama hal-hal yang duniawi. Iya, kita masih di dunia betul. Kalau enggak mungkin kita sama-sama berhadapan saat ini. Tapi ingat, ini bukan hanya masalah hidup di dunia. Ada kuasa yang lebih tinggi yang berkuasa bukan hanya atas hidup di dunia ini, bukan hanya atas tubuh, tapi juga jiwa saudara dan saya. Maka tempatkanlah rasa takut itu di tempat yang tepat, pada yang benar. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini dalam kebenaran itu. Karena menempatkan rasa takut di tempat yang benar. Saudara, 1 Petrus 3 ayat 14 berbunyi begini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ketika tubuh yang sekarang ini menderita karena menyatakan kebenaran Kristus, ingatlah dikatakan untuk berbahagia. Karena memang tubuh ini menderita, tetapi jiwa kita tidak binasa.
Kalau yang pertama yang mau dikatakan, kenapa kita jangan takut? Sebab penderitaan dan kesulitan yang dihadapi tidak akan melebihi apa yang dialami oleh Kristus. Yang kedua, kenapa kita nggak takut? Karena kita mau meletakkan rasa takut itu kepada tempat yang tepat. Dalam Allah yang berkuasa atas tubuh dan jiwa kita. Bukan mereka yang hanya berkuasa untuk membinasakan tubuh. Yang ketiga, kenapa kita jangan takut? Siapa di antara kita yang pernah menghitung jumlah rambut kita? Ada? Berapa banyak rambutnya? Pernah ngitung nggak? Kalau rambut kebanyakan deh, pernah ngitung nggak berapa banyak rambut yang rontok setiap kita keramas? Kenapa nggak pernah ngitung? Ya elah, ribet bener gitu ya, rambut aja dihitungin, emang kurang kerjaan apa gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya saya rubah, kalau jumlah uang di tabungan, kalau jumlah uang di dompet dihitung nggak? Kita pasti hitung, kita pasti tahu. Kenapa? Karena ini masalah duit, penting gitu ya. Untuk tahu nanti harus bagaimana mengelolanya, ini masih bisa dipakai sampai kapan dan selanjutnya. Tapi kalau rambut kita nggak pernah hitung. Kenapa? Karena buat kita rambut itu kan kecil, nggak penting. Maka kita nggak pernah memperhatikannya dengan teliti dan nggak pernah menghitung jumlahnya. Tapi lihatlah ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Apa yang mau dikatakan? Apa yang kita anggap sepele itu penting bagi Allah, maka dikatakan rambutmu pun. Jumlahnya Allah tahu, terhitung semuanya. Maka kalau rambut yang kita pandang remeh saja penting bagi Allah, sampai dia tahu jumlahnya, apalagi dengan hidup kita. Maka dikatakan jangan takut. Kenapa? Sebab pasti Allah memperhatikan kita lebih daripada diri kita sendiri. Sebab Allah pasti memperhatikan apa yang kita alami dalam hidup kita. Kalau masalah rambut aja penting bagi Allah, maka dia tahu jumlahnya. Apalagi dengan hidup ini. Hidup kita penting bagi dia. Pesan yang sama ditegaskan di ayat 31. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit dikatakan dijual dengan harga seduit. Bapak Ibu, seduit itu sama dengan 6.000. Dan dikatakan seduit dapat 2 ekor. 6.000 dapat 2 ekor. Harga yang sangat murah dan tidak berharga, itu yang mau dikatakan. Seduit dapat 2 ekor. Itu aja burung pipit yang tidak berharga sedemikian Allah perhatikan kapan dia jatuh. Artinya kapan dia terbang di atas bumi. Apalagi dengan hidup kita. Maka di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami karena mengikut Tuhan, ingatlah bahwa semuanya terjadi dalam perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Kita ini penting buat Allah. Maka semuanya terjadi sepengetahuan Allah. Dan Allah tidak pernah merancangkan yang buruk bagi saudara dan saya. Dia memberikan apa yang baik bagi saudara dan saya. 1, jangan takut. Sebab penderitaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi penderitaan Kristus. Yang kedua, jangan takut. Karena takutlah pada tempat yang benar. Kalau kau menjalani hidup menyatakan kebenaran Kristus, maka di situ kita meletakkan rasa takut di tempat yang benar. Jangan takut. Dan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Jangan kamu takut, sebab bagi Allah kita ini berharga. Saudara saya pernah, atau saya tuh takut sama hewan yang namanya kecoa. Saya nggak tahu Bapak Ibu suka takut juga atau enggak. Jadi kalau dulu waktu saya di Serang, setiap kali ada kecoa saya tinggal panggil gitu ya. Saya tinggal teriak papa atau manggil nama kedua adik saya. Maka mereka akan langsung datang untuk menuntaskannya. Nah kebiasaan ini terus berlangsung sampai akhirnya saya kuliah. Dan harus tinggal di asrama dan selanjutnya ngekos. Maka dimulailah babak baru peperangan terhadap kecoa. Gitu ya. Kalau dulu saya tinggal teriak lalu kemudian ada yang akan membantu saya, menolong saya. Maka ketika saya harus tinggal di asrama, harus ngekos, maka nggak ada orang yang akan membantu saya untuk menuntaskannya. Maka yang terjadi sekarang saya mau nggak mau harus melawan kecoa itu sendiri. Apalagi kalau pas lagi ngumpul sama teman-teman saya yang juga takut kecoa.
Mereka teriak, masa kita mau sama-sama teriak kan? Enggak. Nah, hal yang menarik, kalau pas saya lagi kumpul sama teman-teman saya, lalu ada kecoa, dan teman-teman saya takut dengan kecoa itu, hal yang menarik adalah entah bagaimana ada keberanian yang muncul dalam diri saya untuk berperang melawan kecoa. Kenapa? Begini saudara, kalau yang saya rasakan ya. Karena ada pihak yang percaya kepada saya bahwa saya bisa mengusir kecoa itu. Sekalipun sebenarnya dia nggak tahu bahwa saya juga takut dan saya juga deg-degan. Tapi ketika ada orang yang percaya sama saya, maka ada keberanian yang muncul dalam diri saya untuk bisa melakukan hal itu. Apa yang mau saya sampaikan terkait dengan tema kita hari ini menyatakan kebenaran Kristus. Bahwa Tuhan, Dia mempercayakan tugas itu kepada kita. Bahwa Tuhan bukan hanya mempercayakan tugas itu kepada kita, tetapi juga menegaskan penyertaannya dan perhatiannya bagi saudara dan saya. Ia yang adalah pencipta langit dan bumi, menyertai dan mempercayakan tugas ini bagi kita. Lalu apalagi yang sebenarnya harus kita khawatirkan dalam hidup? Pertolongan Sang Pencipta langit dan bumi, pertolongan Sang Penguasa tubuh dan jiwa itu sudah cukup untuk memampukan kita menyuarakan kebenaran. Maka saudara, ketika kita menghadapi penderitaan, diolok-olok, dibully, mungkin dikatain fosil, mungkin dikatakan kamu tuh hidup di era yang salah gitu ya, di zaman yang salah, hanya karena cara dan prinsip hidup kita nggak seperti yang lainnya. Misalnya, kok udah umur sekian belum pernah melakukan ini dan itu, kok ada kesempatan untuk dapat uang lebih dilewatin, bodoh benar gitu ya. Kok kerjain paper mau repot amat padahal kan tinggal kopas, semua selesai. Mungkin kita akan dijadikan bahan tertawaan oleh yang lain. Dan ini kondisi yang real yang akan saudara dan saya rasakan ketika kita menyuarakan kebenaran Kristus. Tetapi ingatlah bahwa menyatakan kebenaran Kristus menjadi seorang murid sejati, betul ada harga yang harus dibayar. Beresiko ditolak dan dimusuhi manusia. Tetapi ingat, menyatakan kebenaran itu disukai, dilindungi, diakui, serta ditolong oleh Allah. Maka dalam hidup saudara dan saya, jadilah seorang murid sejati, pengusaha Kristen sejati, ibu rumah tangga Kristen, asisten rumah tangga Kristen, seorang karyawan Kristen, agen asuransi Kristen, pelajar Kristen, remaja, pemuda Kristen. Kristen bukan cuma agamanya, tapi cara hidup dan prinsip yang menyuarakan kebenaran Kristus. Kekristenan itu kita ikrarkan lewat hidup kita. Nah, ini kan seperti bagian pengutusan dan berkat Bapak Ibu. Setelah ibadah selalu ada pengutusan. Diingatkan kita kembali diutus ke tengah dunia untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyatakan kebenaran Kristus dalam hidup. Kita akan diutus dan kemudian kita akan menghadapi ancaman dan penolakan. Tapi ingatlah bahwa setelah kata-kata pengutusan ada bagian berkat. Bahwa kamu diutus bukan hanya kamu akan menghadapi ancaman dan penolakan. Tapi ingatlah bahwa berkatnya mengiringi dan meneguhkan kita. Mission and blessing go together. Pengutusan dan berkat itu satu paket. Di dalam berkat selalu ada misi yang harus dikerjakan. Di dalam misi selalu ada berkat yang mengiringi dan menolong kita. Nyatakanlah terus kebenaran Kristus dalam hidupmu. Sehingga kita bisa mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan memampukan saudara dan saya. Amin.